Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumila Agustina NPM A1C021049, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Krisdiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. Langsung saja kita masuk ke manajemen pendidik. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua adalah tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Kita masuk ke tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Spardi 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tugas guru sebagai profesi. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kita masuk ke hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Spardi 2013. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, guru sebagai evaluator. Nah, yang keempat adalah penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Supardi 2013 mengungkapkan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut, yaitu penguasaan kompetensi dasar dan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama adalah rasional, kedua ilmiah, ketiga objektif, keempat berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, kelima efisien dan efektif, keenam memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, ketujuh dilakukan secara objektif dan jujur, dan delapan dilakukan dengan profesional. Selanjutnya adalah cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Keempat, seleksi wawancara. Dan kelima, seleksi referensi. Selanjutnya adalah tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi. Keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi. Keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan tujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu. Selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu: 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objektif, merupakan perumusan tujuan. 3. Polis, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan.
Kemudian kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, faktor kondisional. Kemudian ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Satu, sistem promosi, dan dua, sistem seleksi. Selanjutnya, kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. 1. Kriteria acuan patokan standar kriterian referensi. Kedua, kriteria acuan norm kriterian referensi. Dan ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmenri 2012. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmenri 2012 antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia penerimaan. 2. Rapat penerimaan peserta didik. 3. Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. 4. Pendaftaran peserta didik baru. 5. Seleksi peserta didik baru. 6. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. 7. Pengumuman peserta didik yang diterima. 8. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Nah, kemudian ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan di manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk semuanya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.